Faktanya almarhum Joshua kemudian dimakamkan dengan kebesaran dari kepolisian. Kalau seandainya dia seperti yang saudara sampaikan tadi melakukan pelecehan seksual saudara, tentunya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Joshua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa di rumah Duren 3, 95 orang polisi diajukan ke kode etik, dan ini peristiwa terbesar dalam sejarah kepolisian. Dan sekarang dari pernyataan saudara tadi, saudara menyudutkan kembali mengenai dari Mabes Polri. Sangatlah tidak adil dengan statement saudara seperti itu. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak FS di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak FS dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak FS menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ. Okay. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan 3 rumah Saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang, dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan mungkin. Lalu yang selanjutnya Yang Mulia, Ibu PC bilang di Duren 3 itu Ibu PC menutup pintu. Padahal setelah kejadian itu, dan jelas juga ada dari beberapa saksi juga mengatakan, baik dari Romer, Om Kuat juga mengatakan bahwa pintu itu terbuka setengah Yang Mulia. Dan saya juga melihat memang pintu kamar Ibu PC ini terbuka setengah. Yang namanya pemerkosa itu tidak boleh dia menyebut pemerkosa, masih dugaan. Kemarin ini yang namanya Febri Diansah, lalu juga Sambo, menyebut PC itu sebagai korban. Itu diduga korban dong harusnya. Ini kan masih diduga ada pelecehan atau perkosaan. Kalau diduga, bagaimana mereka memposisikan orang yang masih diduga belum ada bukti disebutnya sebagai korban. Jadi ini adalah permainan kata-kata yang bahaya sekali. Tidak ada pembuktian sedikit pun juga terhadap pelecehan ataupun perkosaan, tetapi ya karena istri saya korban, lalu Febri bilang karena klien saya korban. Nggak bisa, nggak ada pembuktiannya. Itu diduga, berarti dia diduga korban. Kalau dia tidak bisa membuktikan, berarti dia bukan korban. Janganlah itu disebut-sebut sebagai korban. Kenapa sih kok mau banget jadi korban? Kalau saya bilang dia itu playing victim. Iya kan, ironi viktimisasi, berpura-pura sebagai korban, yang berbicara dengan seolah-olah ada trauma, seolah-olah menunduk, padahal tetap makan enak, tetap tidur enak, dan tidak mau dilaporkan sama sekali. Saya tidak setuju kalau yang namanya PC itu disebut sebagai korban, karena dia bukan korban, karena tidak ada pembuktian terhadap pelecehan itu, ataupun apapun. Dan Putri Chandrawati menangis usai beri kesaksian soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis mengatakan wajar kliennya menangis karena mengungkap peristiwa yang sangat traumatik. Ketika seorang diminta mengingat kembali kejadian yang traumatik, pasti akan menangis. Itu sudah pasti dia akan sedih dan menangis, ujar Arman saat ditemui di luar persidangan. Diketahui Putri Chandrawati menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J
dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam kala itu, Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kebohongan Putri Chandrawati hari ini sudah diprediksi pengacara Baradae. Roni belajar dari Sambo. Kesaksian Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terdakwa kasus Brigadir J sudah diprediksi oleh kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi. Roni Talapesi menyampaikan, Putri istri Ferdi Sambo akan menyampaikan banyak kebohongan dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Pihak Baradae kini tidak terlalu berharap banyak dari kesaksian Putri dalam sidang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Menurut Roni Talapesi, kesaksian Putri Chandrawati pasti banyak membeberkan kebohongan seperti yang diungkapkan di sidang dengan saksi Ferdi Sambo. Dia berharap majelis hakim fokus pada kasus pembunuhan berencana dan tidak terlalu dalam membahas dugaan kekerasan seksual di Magelang. Kami tidak terlalu berharap banyak dengan kesaksian PC ini, sebab sebelumnya kesaksian FS sudah banyak yang tidak sesuai fakta. Ibaratnya untuk FS, atasannya saja dibohongi, apalagi kami, kata Roni dalam tayangan di Kompas TV pada Senin. Menurut Roni, majelis hakim akan bisa menilai kesaksian mana yang benar, apakah kesaksian kliennya atau kesaksian Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sebab kalau dilihat dan ditelaah, kesaksian klien kami tidak berdiri sendiri. Ada persesuaian kesaksian Baradae dengan kesaksian Ricky dan Kuat Ma'ruf. Jadi majelis hakim akan bisa menilai, katanya. Apalagi kata Roni, sejak awal kliennya sudah kooperatif untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J. Kami tidak mengajukan eksepsi dan klien kami membeberkan semua fakta sejelasnya. Kami berharap majelis hakim fokus menanyakan terkait pembunuhan berencana, kata Roni. Dari fakta persidangan, kata Roni, dipastikan bahwa Baradae bukan intelektual dader atau otak pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui istri EKS Propam Polri, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati akan bersaksi dalam sidang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Putri Chandrawati akan bersaksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dalam perkara pembunuhan Brigadir J. Dipastikan majelis hakim akan meminta Putri Chandrawati menceritakan seputar pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus ini, Putri Chandrawati dan suaminya Ferdi Sambo juga merupakan terdakwa. Sejatinya Putri Chandrawati dijadwalkan bersaksi pada Rabu di sidang dengan terdakwa Barada Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Namun hakim menundanya sampai hari ini dan mengganti jadwal menjadi Ferdi Sambo yang diperiksa lebih dulu. Terdakwa Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah saling bersaksi di persidangan sebelumnya.
Ketiga terdakwa itu bersaksi menjadi saksi mahkota untuk menerangkan peristiwa yang diketahui terkait pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Kesaksian Putri hari ini telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto. Infonya seperti itu. Katanya saat dihubungi pada Minggu, sidang menurut Juyamto tetap akan digelar terbuka. Sidang terbuka, ujarnya. Sementara itu pihak kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan menyatakan hal serupa. Hanya Bu Pice yang bersaksi di sidang, katanya saat dihubungi pada Minggu. Kemudian untuk persidangan dirinya mendapat informasi akan dilaksanakan secara terbuka. Infonya sidang tetap terbuka, kata Irwan. Sebelumnya pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis meminta sidang lanjutan kliennya dilakukan secara tertutup. Sebab menurutnya sidang lanjutan Putri Chandrawati berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual. Permintaan itu pun disampaikan Arman Hanis dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang kami tindak lanjuti tanggal 6 Desember. Permohonan agar pemeriksaan terhadap Ibu Putri sebagai saksi maupun terdakwa dapat dilakukan secara tertutup karena menyangkut kekerasan seksual, ucapnya. Majelis Hakim pun sempat menolak permintaan kuasa hakim terkait sidang lanjutan yang dilakukan secara tertutup. Mengenai tertutup kami tidak bisa mengabulkan karena terdakwa didakwa oleh JPU tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan bukan asusila, katanya. Majelis Hakim beralasan bahwa persidangan terkait kasus kematian Brigadir J ini tidak berkaitan dengan tindak asusila, melainkan tentang dugaan pembunuhan berencana. Hal itu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Terkait hal itu, Majelis Hakim pun berupaya agar awak media lebih selektif terkait fakta persidangan yang menyangkut dugaan tindak asusila. Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila itu merupakan kebetulan dan kita meminta teman-teman pers maupun teman-teman pengunjung untuk lebih selektif. Arman Hanis pun meyakinkan Majelis Hakim dengan menyebutkan pedoman perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yang diterbitkan pada tahun 2017. Saksi memberikan keterangan terkait kekerasan seksual dapat dilakukan pemeriksaan dengan secara tertutup. Itu dasar hukumnya yang mulia, bukan hanya tindak pidana kekerasan seksual, ujarnya. Merespon hal itu, Majelis Hakim mengagendakan sidang lanjutan pada Rabu hanya untuk pemeriksaan Verdi Sambo sebagai saksi. Kemudian sidang lanjutan terhadap Putri Chandrawati dijadwalkan pada Senin hari ini. Kalau begitu untuk besok yang kita perintahkan saudara Verdi Sambo dahulu, baru hari Seninnya kita jadwalkan Putri. Begitu ya jaksa, besok Sambo tolong dihadirkan sebagai saksi, katanya.